jagalah kesehatan setiap hari. Anak-anak turuti karena sekarang masa pandemi COVID, anak-anak turuti protokol kesehatan. Apa yang anak-anak lakukan pertama? Mencuci tangan pada air yang mengalir. 2, pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Itulah syarat-syarat anak-anak menjaga kesehatan. Sudah itu dilanjutkan dengan berdoa, anak-anak mulai berdiri. Berdoa mulai. Om Mawidnamastu Namasidam. Om Sirirastu Tatastu Suatu. Sekarang Ibu mengecek kehadiran anak-anak. Semuanya hadir anak-anak? Hadir. Sekarang Ibu sebut satu per satu. Yang nomor 1, Lomanalip. 2, Andika. 3, Agus. Yang keempat, Ditya. Yang kelima, Gunayasa. Yang keenam, Dewo Ayu Pradnyani. Yang ketujuh, Eka. Yang kedelapan, Dewi. Jadi semuanya anak-anak sudah hadir untuk mengikuti pelajaran agama Hindu. Sebelumnya, Ibu sekarang mengajar pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, pelajaran kelas 3 semester 1. Anak-anak kelas 3 sekarang, semester 1. Materi yang akan Ibu bawakan adalah Tri Pararta untuk mencapai kebahagiaan. Sudah bisa anak-anak lihat di PowerPoint? Sudah. Sudah itu Ibu lanjutkan supaya anak-anak tidak mengantuk pagi hari ini mengikuti pelajaran agama Hindu dengan baik. Mari kita bernyanyi dengan judul Lihat Kebunku. Ibu akan ajak anak-anak bernyanyi sekarang dengan tepuk tangan. 1, 2, ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Itulah nyanyian anak-anak. Sudah dicermati. Sekarang ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan perilaku Tri Pararta dalam kehidupan untuk meningkatkan serada. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu mengamalkan ajaran Tri Pararta dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, siswa mampu mendefinisikan Tri Pararta. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian Tri Pararta dan contohnya sesuai dengan ajaran agama Hindu. Yang keenam, siswa mampu menjalankan Tri Pararta dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, siswa mampu pendidikan yang diharapkan religius, kreatif, dan rasa ingin tahu. Itulah tujuan daripada pembelajaran Tri Pararta. Nah, kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan. Sekarang yang pertama yaitu pengertian daripada Tri Pararta. Anak-anak lihat di PowerPoint supaya nanti mengerti.
Triparata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Sudah jelas? Yaitu kata tri artinya tiga dan Paraarta artinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Kedua-duanya ini digabungkan menjadi Triparata, berarti tiga perilaku untuk mewujudkan kebahagiaan. Sudah ngerti ya Nana? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak. Sekarang Ibu lanjutkan. Triparata itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama kata asih, yang kedua punya, dan yang ketiga bakti. Bisa anak ngerti? Ngerti. Itu bagian-bagian daripada Triparata. Bagian-bagian Triparata yang pertama adalah anak lihat di PowerPoint, semangat, lihat gambar. Asih artinya apa artinya asih? Perilaku kasih sayang. Pernahkah mengasihi sayang anak-anak? Apa saja anak-anak? Lihat di gambar di PowerPoint. Yang pertama anak-anak kasih sayang kepada tubuh kita sendiri. Anak-anak mandi berapa kali anak-anak? 2 kali, bagus anak-anak, supaya menjadi sehat. Itulah anak-anak mandi, contohnya yang pertama. Yang kedua, menyiram tanaman di halaman rumah. Anak-anak punya kebun? Punya. Apa saja tumbuh-tumbuhan anak-anak di rumah? Ada tanaman bunga. Ada tanaman yang keras. Perlukah anak-anak bunga? Perlu. Dipakai bunga itu pakai apa anak-anak? Sebutkan. Bagus, anak-anak ibu pintar. Baru kelas 3 sudah bisa menyebutkan guna daripada bunga. Seperti nyanyian di atas, bunga itu berwarna-warni. Kalau anak-anak sembahyang, carilah bunga yang harum, bunga yang segar. Bagaimana caranya anak-anak merawat bunga, anak-anak? Tanaman bunga dengan cara menyiram. Apa lagi? Dengan memberi apa? Pupuk. Bagus, pintar-pintar ini semuanya anak kelas 3 ibu. Berarti ibu sudah berhasil mengajar. Lihat di PowerPoint, apalagi sekarang teknologi canggih, ada PowerPoint, anak-anak lebih jelas mengerti dari gambar. Selain itu anak-anak punya pohonan yang keras, yaitu yang berbuah. Apa pohon yang berbuah anak-anak? Jambu. Bagus, lagi banyak buah-buahan itu anak-anak. Apa lagi? Pepaya, mangga, jeruk. Kalau anak-anak sudah berhasil dipakai apa anak-anak? Pisang itu dipakai untuk sembahyang. Apa saja anak-anak yang berhasil di kebun itu ditujukan kepada Ide Sang Yang Widi. Kita mohon keselamatan. Itu jelas anak-anak. Yang kedua yaitu ada anak yang merawat tanaman. Sudah jelas? Sudah. Yang ketiga itu adalah gambar seorang anak sedang apa itu? Memberi ayam. Anak-anak punya ayam? Punya. Anak-anak butuh ayam? Butuh. Untuk apa ayam itu anak-anak? Bisa dijual. Bisa dijual, bagus. Kalau punya uang anak-anak dari menjual ayam, anak-anak bisa ke RPD nabung untuk memenuhi kebutuhan anak-anak belajar, beli buku, beli sepatu itu. Selain ayam, apa lagi binatang piaraan anak-anak di rumah anak-anak? Sapi. Bagus, lagi yang berkaki 4 anak-anak. Anjing. Anjing. Lagi babi, bagus. Kambing itu anak-anak.
menyebutkan contoh-contoh daripada AC. Pokok bahasan itu yang penting adalah AC. Anak-anak perilaku kasih sayang. Begitu juga anak-anak kelas 3 kasih sayang kepada adik yang lebih kecil. Itu hubungan kita supaya harmonis dan seimbang. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan tumbuhan. Begitu yang terakhir, hubungan manusia dengan binatang. Kalau ada manusia tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak bisa hidup. Kalau tumbuh-tumbuhan saja ada, tidak ada manusia yang memelihara. Bagaimana pohon itu? Layu akan lama-lama menjadi mati. Bagus, anak-anak pintar semuanya. Sudah ngerti anak-anak itu tentang bagian yang pertama. Itu dari gambar anak-anak membawa anak-anak semangat belajar. Cepat ngerti, ada PowerPoint sekarang. Ibu masih belajar. Kalau sudah ngerti, ibu lanjutkan yang kedua. Apa anak-anak itu kata punya? Pernahkah anak-anak berpunya? Pernah. Punya artinya adalah apa? Memberikan bantuan dengan tulus ikhlas pada yang membutuhkan. Itu punya anak-anak. Seperti anak-anak di kelas 3 ini sudah bisa menyampaikan materi, tetapi alat peraga, alat tulis anak-anak tidak punya. Itu anak bisa tukar menukar sepertinya. Oh, saya membawa yang merah aja warna ini loh. Saya pinjam yang kuning ya. Itu punya. Dengan cara tulus ikhlas anak-anak. Jangan baru saja diberi pinjam, saya sekarang sudah bertengkar, itu salah. Itu tidak berpunya dengan tulus ikhlas. Yang pertama contohnya adalah anak-anak, lihat baca di PowerPoint. Menjenguk orang yang sedang sakit. Pernahkah anak-anak di kelas 3 menjenguk teman anak-anak? Sering kali teman ada yang sakit DB, anak-anak sudah kunjungan ke rumah. Itulah menjenguk orang yang sedang sakit. Mengerti anak-anak? Yang kedua yaitu apa itu? Ya, itu menolong orang yang sedang kesusahan. Sama seperti kata ibu yang tadi, orang yang memerlukan barang itu adalah orang yang sedang susah. Tidak bisa mewarnai gambar, anak-anak tidak bisa menulis, tidak membawa pulpen. Itu anak-anak bisa menolong orang yang sedang kesusahan. Ya, bisa dilanjutkan? Bisa. Yang kedua yaitu orang yang sedang jatuh. Anak-anak pernah bermain? Pernah. Mesti ada yang, biasanya orang yang bertengkar itu ada yang mengaku benar-benarnya aja, tetapi salahnya tidak aku. Tetapi ada teman yang jatuh, anak-anak lari, lapor kantor. Bagaimana caranya membantu anak-anak? Orang yang jatuh itu perlu bantuan. Karena dia sakit, dia sedang susah. Anak-anak perlu bantuan, itu juga disebut dengan punya. Sudah jelas? Yang ketiga itu ada apa? Membantu orang yang terdampak bencana alam. Membantu orang yang berdampak bencana alam. Sepertinya bulan yang lalu ada gunung meletus. Bagaimana anak-anak resahnya di kampung? Itu anak-anak perlu sumbangan atau mapunya. Kita memberikan sumbangan itu, yaitu gunung meletus itu tidak dapat ditentukan. Yang menentukan adalah ide Sang Hyang Widi. Karena ide Sang Hyang Widi itu tidak anak bisa lihat, kita bisa merasakan. Itu gunung yang meletus. Itu
itu dampaknya. Anak-anak perlu bantuan di sana, anak-anak nyumbang kan. Pernah ibu mau memungut uang untuk dampak bencana Gunung Agung meletus. Ya, contohnya lagi banjir itu tidak ditentukan datanya, anak. Itu karena hukum alam. Hukum alam dalam ajaran agama ini disebut dengan hukum reta. Itu datanya tidak tiba-tiba, tidak bisa ditentukan. Sudah ngerti anak tentang definisi daripada punya dan contoh-contohnya. Ini diterapkan setiap hari anak-anak di rumah. Oh, begini ibu agama yang mengajar, saya tidak boleh begini, gitu caranya ya. Yang ketiga, bakti. Artinya apa? Siapa bisa baca angkat tangan? Baca Alif. Bakti adalah perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Contohnya, mematuhi nasihat orang tua dan guru. Yang kedua, merawat orang tua yang sedang sakit. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ya, bagus. Anak-anak sudah lancar membaca. Kalau sudah kelas 3, anak-anak tidak ada yang mengeja. Bakti itu adalah perilaku kepada nasihat kepada orang tua dan guru. Anak-anak pernah punya orang tua di rumah? Punya. Apa yang anak-anak pada waktu libur disuruh di rumah? Membantu orang tua di rumah. Dari pagi pekerjaan itu diatur. Paginya anak-anak nyapu, itu sudah habis masak, anak saeban, itu membantu orang tua. Kalau ada anak-anak yang tidak menuruti orang tua, dalam ajaran catur guru rupaku itu anak-anak menentang ajaran catur guru, disebut dengan alpake guru rupake. Guru rupake itu adalah orang tua anak-anak yang ada di rumah. Itu bagian pertama dari catur guru. Guru itu ada 4 anak-anak. Yang pertama guru rupake, yang kedua ibu sendiri, yaitu yang disebut dengan guru pengajian. Siapa anak-anak mengajar di sekolah? Ibu guru. Makanya anak-anak senang dengan ibu guru? Senang. Kalau senang, ikutilah ibu guru yang ada di depan mengajar dengan baik. Itulah guru pengajian, berasal dari aji, artinya pengetahuan. Orang yang mengajar di sekolah disebut dengan guru pengajian. Yang ketiga, anak-anak punya guru lagi satu, guru wisese, yaitu tentang pemerintahan. Anak-anak itu semuanya dituruti, seperti Pak Camat, Pak Mekel, Klian Dinas itu tergolong guru wisese. Kalau anak-anak cari tanda tangan kan pada Pak Camat ya. Jangan anak-anak bermusuhan dengan yang berkedudukan lebih tinggi. Itu contoh daripada guru wisese. Yang keempat yaitu guru swadhyaya. Apa anak-anak? Ide Sangyang Widi. Bagaimana caranya anak-anak bakti kepada Ide Sangyang Widi? Pertama, Sembahyang. dengan melaksanakan puja Trisatya. Yang kedua, melaksanakan sembahyang pada hari-hari besar agama Hindu. Contohnya Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Pagarosi, Siwulatri, dan Purnama Tilam. Anak-anak sudah sering laksanakan. Tuh. Yang kedua yaitu merawat orang tua yang sedang sakit. Anak-anak pernah merawat orang tua sakit? Pernah. Dengan bagaimana caranya anak-anak? Membantu orang tua. Dengan cara merawat, membawa ke puskesmas supaya cepat sembuh. Senang gak anak-anak orang tua sakit lama? Tidak. Bagus anak-anak. Itu anak-anak sudah perhatikan tanpa orang tua anak-anak menjadi
apa itu? Sepertinya pagi hari ini sedang apa? Sedang belajar. Anak pintar menikmati PowerPoint ini. Di depan anak-anak duduk dengan buku paket dan buku tulis yang ibu berapa bulan sudah bagikan. Itu melaksanakan tugas daripada guru yang harus dikerjakan anak-anak. Tuh. Sudah jelas? Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, itu tentang Triparata. Nana sudah jelas. Sekarang kesimpulannya. Triparata artinya 3 perilaku untuk mewujudkan kebahagiaan. Yang kedua yaitu bagian-bagian dari Triparata. 1. AC artinya kasih sayang. 2. Punya artinya Menolong sesama manusia. menolong, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga bakti. Bagus, anak-anak sudah pintar ini mendahului dari guru. Ibu sudah mengakui anak-anak sudah berhasil belajar. Yang ketiga bakti itu adalah apa? Berbakti kepada orang tua dan guru. Bagus, berbakti kepada orang tua dan guru. Itulah kesimpulan daripada Triparata. Ada anak-anak yang bertanya? Tidak. Ya, sekarang ada penilaian kognitif atau tentang pengetahuan. Bisa anak baca di PowerPoint? Nanti ibu kasih lembaran kerja. Penilaian kognitif dan pengetahuan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat. Itu ibu perjelas, oke? Anak-anak sudah, nanti ibu berikan tugas, sudah dikasih lembaran kerja, anak menjawab itu titik-titik itu ya dengan singkat. Bisa dilanjutkan anak? Bisa. Suka soal ini? Suka. Suka? Ya. Yang terakhir penilaian keterampilan. Anak-anak, orang yang sedang mengapa ini? Memberikan obat. Ya bagus, memberikan obat, menyuapi nasi. Gambar manusia. Bagus anak-anak. Dari PowerPoint anak sudah bisa menjelaskan orang yang sedang bagaimana, apa yang dikerjakan. Itu anak-anak bagus. Selanjutnya anak-anak ibu supaya bisa mengajar dengan PowerPoint. Yang senang anak lihat gambar? Senang ya. Nanti ibu akan bisa mengajar di SD dengan materi yang demikian. Penilaian keterampilan yaitu mewarnai satu gambar contoh daripada perilaku bakti. Anak-anak punya warna? Punya. Kalau anak-anak sudah punya warna, jangan anak-anak memakai rambut yang kuning. Kalau bagus anak-anak mewarnai ini, mengatur warna, anak-anak akan dapat nilai yang sangat baik. Ya. Inilah tugas anak-anak. Minggu depan anak-anak kumpul. Ini contohnya ya. Ini baru hitam putih. Anak-anak kasih warna di rumah. Nanti ibu akan kumpul. Kasih nama, nomor, dan kelas. Anak-anak kelas berapa sekarang? Kelas 3. Bagus. Semester 1. Bagus ya. Sudah punya identitas yang baik. Nama sudah bisa menulis.
sudah selesai karena waktu sudah tidak mengizinkan. Ibu tutup dengan Paramo Santi. Anak-anak berdiri semua. Namo